Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lautnya luas dan bergelombang. Tepi lautnya berbatu, dan ombak menghantam pantai. Suyi berdiri di atas batu dan melihat ke kejauhan. Apakah ini kerajaan surga yang ajaib? Dalam rumor yang beredar, sebuah negara pergi dari surga. Suyi sedikit terkejut. Setelah memasuki pintu masuk itu, rasanya seperti pergeseran ruang dan waktu seperti bintang, dan kemudian tiba di sini. Selayang pandang, laut biru tak terbatas, langit tinggi dan awan jernih, sama sekali tidak seperti negara, tetapi dunia rahasia. Suyi merasakan dengan akal ilahi. Dengan cepat diketahui bahwa ada aura misterius yang melonjak di kehampaan. Ini mengejutkan Suyi. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Antara langit dan bumi, seberkas energi spiritual ditarik dan tertinggal di ujung jari Suyi. Apakah ini peri? Suyi terkejut. Saya bisa melihat nafas ini, kualitasnya sejernih ember, dan mengandung kekuatan Dao yang tak tertandingi, murni dan kental. Kekuatan seperti ini jauh melebihi energi spiritual yang telah dilihat dunia. Hal ini membuat Suyi tergerak dan teringat beberapa legenda. Singkatnya, dalam rumor tersebut, menjadi abadi telah menjadi alam yang paling kuat dan tertinggi. Tentu saja, sebagian besar rumor ini tidak benar, dibuat-buat, dan tidak dapat dicermati. Banyak rumor yang dibuat-buat dan tidak realistis. Namun, Suyi dapat yakin bahwa jika ada cara untuk mengolah makhluk abadi di dunia ini, pasti ada makhluk abadi. Ini juga bisa disebut kekuatan keabadian. Jika ini adalah suasana negeri dongeng yang sebenarnya, mungkin cukup untuk membuktikan bahwa tempat ini mungkin benar-benar sebidang tanah murni yang tersisa dari negeri dongeng. Suyi diam-diam berkata. Sambil memikirkannya, dia melihat sekeliling, dan hanya duduk bersila, berlari di jalan. Boom! Di langit dan bumi di segala arah, aura Great Dao, seperti peri terbang, tampak tertarik, dan bergegas menuju tubuh Suyi. Pada saat ini, tubuh Suyi terkejut, dan warna aneh muncul di alisnya. Dan basis kultivasinya seperti tungku yang menyala dan mengaum. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Suyi merasa bahwa alam kultivasinya sedikit meningkat. Ada tanda-tanda samar menerobos ke tengah kehidupan yang sama. Suyi tidak bisa tidak mengagumi perubahan yang mengguncang bumi ini. Sayangnya, aura Great Dao yang didistribusikan di dunia ini terlalu tipis, dan pada saat ini telah disempurnakan oleh Suyi. Segera, Suyi membuat penemuan lain. Apakah ini pesona keabadian? Suyi sedikit mengernyit. Wow, gelombang. Di laut biru yang jauh, gelombang dahsyat tiba-tiba melonjak. Seekor kura-kura tua yang sangat besar datang oleh angin dan ombak, tubuhnya sebanding dengan dojo 1000 meter, dan kepalanya seukuran rumah. Kamu di sini, apakah kamu ingin menjelajahi jalan peri? Kura-kura tua mengeluarkan suara yang keras, bergemuruh ke seluruh dunia. Suyi melihat ke atas dan ke bawah kura-kura tua itu dan berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Penyu tua berkata, nama tempat ini disebut Biouhai. Di atas laut, ada reruntuhan keabadian dan tanah suci keabadian. Mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya. Setelah jeda, kura-kura tua berkata, dan lelaki tua itu adalah ekstradisi Biouhai, yang secara khusus mengundang mereka yang ditakdirkan untuk tiba di sini. Cepatlah datang. Berbicara, tubuhnya bergerak dan berbalik. Saya akan memeriksanya. Suyi tersenyum, menyapu dan mendarat dengan ringan di punggung kura-kura tua. Boom! Penyu tua berenang menuju kedalaman laut biru ini. Kamu panggil apa teman kecilku? Kura-kura tua itu bertanya. Suyi melaporkan namanya dan berkata, kamu mengatakan bahwa ada reruntuhan abadi yang tersebar di wilayah laut ini. Mungkinkah, apakah itu benar-benar ditinggalkan oleh para dewa? Para ekstradisi Istana Abadi Liuhe telah menerima banyak pencari abadi seperti teman kecil di tahun-tahun yang tak terhitung banyaknya itu. Biouhai, Istana Abadi Liuhe. Suyi berpikir dan berkata, apakah makhluk abadi itu masih hidup? Kura-kura tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lai Xian sudah lama pergi, dan lelaki tua itu tidak tahu kemana mereka pergi.
Laut biru sangat luas, dan kura-kura tua membawa Sui semakin jauh. Dalam perjalanan, dengan obrolan, Sui segera menemukan kura-kura tua ini memiliki masalah memori yang serius. Banyak hal yang tidak bisa saya ingat. Dia bahkan tidak tahu kemana harus pergi setelah menjemput pencari abadi. Saya bahkan tidak ingat di mana reruntuhan istana abadi Liu He berada. Jika kura-kura tua ini tidak pernah menunjukkan niat jahat dari awal hingga akhir, Sui hampir curiga bahwa monster tua ini pembohong. Saya pikir, tempat paling kuat di Biyuhai disebut Penglai? Tiba-tiba, kura-kura tua itu berteriak, "Ya, itu Penglai Xianshan, tapi..." Segera, ia menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingat lagi, di mana Penglai Xianshan. Kau mau membawaku kemana sekarang?" Sui bertanya. Kura-kura tua itu terkejut dan mencoba berpikir. Lupakan saja, ikuti saja intuisimu. Sui duduk bersila di atas cangkang penyu. Baiklah. Kura-kura tua itu mengangguk. Di laut biru, ombak mengaum, kilat menyambar, dan menjadi ganas dan bergejolak. Kura-kura tua itu bingung dan berkata, "Dulu, Biyuhai selalu tenang. Bahkan jika ada badai, itu akan ditenangkan oleh Yang Abadi, sehingga bencana alam yang tidak terduga akan terjadi. Tidak terjadi, dan sekarang, bagaimana?" Ini akan menjadi seperti ini." Mata Sui halus, dan dia menghela nafas, "Tidakkah kamu mengerti, waktunya berbeda?" Kura-kura tua bingung, waktunya berbeda? Berani bertanya pada teman kecil, "Hari ini tahun berapa?" Sui merenung, "Sulit untuk memberitahumu dengan jelas. Singkatnya, semua yang ada dalam ingatanmu telah lama terhapus oleh angin dan hujan dan menghilang pada tahun-tahun kuno yang tidak diketahui." Hei, aku benar-benar tua, dan aku sering bingung, dan sulit untuk mengingat hal-hal dari masa lalu. Kura-kura tua itu menghela nafas, penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Sui terdiam. Di kejauhan, laut biru bergolak, guntur menggelegar, samar-samar, dan terdengar semburan suara pertempuran. Di sini saja. Sui berdiri. Bukankah sahabat kecil itu takut dan takut untuk maju? Kura-kura tua menghibur dengan suara yang hangat, "Jangan takut, saya utusannya. Saya tidak akan membiarkan Anda mengalami kecelakaan." Sui berkata, "Saya yakin Anda tidak akan menyakiti saya, tapi pesulap tidak sebaik Anda." Kura-kura tua itu terdiam beberapa saat, jugeler, dentang, nyanyian pedang bergema. Telapak tangan Sui seperti pedang, menebas kepala kura-kura tua seukuran rumah. Dalam sekejap, kepala kura-kura tua itu putus. Tubuhnya yang besar hancur. "Teman kecil, mengapa kamu melakukan sesuatu pada orang tua itu?" Raungan marah bergema. Bayangan jiwa penyu tua, terpantul di laut biru. Itu penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Sui menghela nafas pelan dan berkata, "Sebenarnya, kamu sudah mati. Dan alasan mengapa kamu masih bisa berbicara denganku sekarang adalah karena seseorang menggunakannya untuk membangkitkan beberapa obsesi dan keinginanmu." Fragmen. Mata kura-kura tua itu kosong, "Benarkah?" Sui mengangguk dan berkata, "Lihat." Boom. Langit tiba-tiba runtuh, dan laut biru terbelah. Awan gelap, guntur, badai di kejauhan. Semuanya hancur di bawah pedang ini seperti gelembung. Seluruh dunia runtuh. Adegan berubah. Tanah tandus dan sepi muncul di bidang penglihatan. Langit gelap dan bumi penuh dengan reruntuhan yang bobrok. Di udara, ada rasa kematian yang kuat yang tidak dapat dihitung selama bertahun-tahun, seperti tempat kematian yang ditinggalkan. Di depan Sui, sebuah kapal rusak muncul. Sama-sama dikenali, itu adalah pecahan kulit kura-kura, berserakan di mana-mana. Hantu kura-kura tua berubah bentuk dari salah satu pecahan cangkang kura-kura. Ini. Mata kura-kura tua itu melebar, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Orang tua itu. Orang tua itu benar-benar mati." Suara itu ragu-ragu dan bingung. "Anda dan saya bertemu, seperti dialog antara kuno dan modern, saya akan memberi Anda kesempatan untuk benar-benar membebaskan." Sui berkata dengan lembut. Berbicara, dia mengangkat ujung jarinya, dan seberkas sinar makna mendalam dari pihak lain terkondensasi menjadi nyala api ilahi, yang jatuh pada kura-kura tua. Dalam sekejap,
mata kura-kura tua itu menjadi linglung, seolah-olah dia melihat jalan kembali yang dipenuhi bunga di sisi lain, dan kebingungan serta keraguan dalam ekspresinya menghilang. Digantikan oleh rasa lega dan tenang. Terima kasih sobat. Kura-kura tua menggelengkan kepalanya, dan hantunya perlahan menghilang. Sui melihat ke kejauhan. Ada selokan besar di sana, jauh di dalam selokan, kabut dipenuhi dengan kejahatan, dan ada suara guntur yang menakutkan, bergemuruh. Bahkan melihatnya dari kejauhan, Sui merasakan napas berbahaya yang menggigit. Diouhai sebelumnya dan kura-kura tua seperti Fata Morgana, yang digunakan orang untuk mereproduksi sudut masa lalu. Dan sebelumnya, jika dia tidak menghentikan kura-kura tua itu untuk terus bergerak maju, kemungkinan besar dia akan dibawa ke selokan besar itu. Konsekuensi seperti itu pasti tak terbayangkan. Boom! Tiba-tiba, pelangi ilahi menyapu dari jurang di kejauhan, menyilaukan dan berkedip-kedip dengan cahaya peri yang menakutkan, membunuh Sui dengan kejam. Perhatikan baik-baik, bahwa Shenhong adalah pedang patah yang busuk. Dan ketika pedang patah ini datang, pedang itu begitu kuat hingga seolah membelah dunia. Mata Sui tiba-tiba membeku. Di telapak tangannya, pohon anggur keberuntungan kuning misterius diam-diam muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi perisai tank yang bersahaja, menghalanginya. Boom! Album foto suara tabrakan yang menghancurkan bumi. Sui, bersama dengan Teng Dun di tangannya, ditebas dan terbang keluar. Sebelum Sui bisa berdiri teguh, pedang patah itu telah ditebas lagi. Pedang yang patah itu busuk dan patah, seperti tembaga dan besi yang patah. Tapi ketika kuat, itu sangat ganas dan sombong. Sama seperti pukulan sebelumnya, itu sebanding dengan kekuatan Raja Alam Gua. Boom! Suara teredam lainnya. Sui dan Teng Dun yang diubah oleh Xuan Huang Fortune Fin terbelah dan terbang keluar lagi, tampak sangat malu. Tapi pedang patah ini tidak memaafkan, dan dipotong lagi. Mata Sui berkilat dingin. Teng Dun langsung berubah menjadi pedang Dao, yang dia kendalikan dan tebaskan dengan hukum cahaya terbang. Saya terpaksa melawan. Namun, dengan kekuatan hukum cahaya terbang, pedang Sui sangat cepat di atas pedang. Dentang. Dalam raungan yang memekakkan telinga, Sui terhuyung-huyung dan terguncang kembali. Kekuatan pedang patah ini, sepertinya dicap dengan kekuatan keabadian. Mata Sui sedikit menyipit. Jangan nunggu dia mikir, Broken Sword ditebas lagi. Dalam beberapa tarikan napas, Sui terguncang lebih dari 10 kali berturut-turut, dan setiap kali, darah Sui bergejolak. Namun segera, saat Sui menggunakan Profound Truth of Samsara untuk mengerahkan kekuatan kendonya, pemandangan luar biasa muncul. Di bawah bayang-bayang pedang seperti 6 reinkarnasi, pedang patah itu tiba-tiba ditekan seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Itu mengerang keras, dan tubuh pedang busuk itu tersapu bersih dalam beberapa kedipan, benar-benar hancur dan menghilang. Perubahan tersebut membuat Sui terkejut. Dan NBSP. Boom! Di kedalaman jurang di kejauhan, raungan gemuruh bergema satu demi satu. Setelah itu, saya melihat lebih dari 10 harta berhamburan keluar dari langit. Ada segel Tao, Wise, botol harta, mangkuk, del. Napasnya menakutkan, penuh dengan kekuatan abadi, tetapi semua harta itu bobrok dan dicap dengan tanda-tanda pembusukan. Mirip dengan pedang patah sebelumnya. Harta karun ini meraung, membunuh Sui secara langsung. Namun, Sui tidak sembrono seperti di awal. Dia langsung menggunakan makna reinkarnasi yang dalam. Fantastis, misterius, dan menggetarkan hati. Lebih dari 10 jenis harta karun ditekan dan berteriak dengan keras. Dalam sekejap mata, itu terhapus oleh kekuatan reinkarnasi. Masa lalu ditakdirkan untuk diakhiri, bahkan jika dibangkitkan, itu hanya sekejap di wajan, seperti hantu. Sui mengerti. Harta karun yang busuk dan rusak ini, seperti kura-kura tua, harus dibangkitkan dengan metode rahasia, sehingga mereka akan mengungkapkan kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi di depan kekuatan reinkarnasi, semua ini akan berakhir. Lagi pula, masa lalu telah berlalu dan menjadi hal busuk dari tahun ke tahun.
Menggunakan teknik rahasia untuk membangkitkan semua yang tersisa di tempat ini, untuk mendapatkan pemandangan masa lalu, apakah ini kekuatan penyihir? Su Yi berpikir keras. Apa itu trik? Yang salah dan yang benar dan yang salah. Pemilik naga tua bertanduk yang dikenal sebagai keturunan peri, dengan darah peri, menggunakan sihir peri, mengapa pegadaian pemilik disebut penyihir? Jawabannya sudah jelas, kekuatan yang dikuasai orang ini bisa membangkitkan kekuatan kuno yang tertinggal di surga ajaib ini. Apakah itu kura-kura tua atau harta karun yang rusak dan membusuk, semuanya menjadi penyangga di tangan sang penyihir. Memikirkan hal ini, Su Yi melihat sekeliling, melompat, dan menebas 10 arah dengan pedangnya. Boom! Arti reinkarnasi itu seperti senja, dengan pedang Ki turun di antara langit dan bumi. Keenam hantu itu saling bertautan, seolah menyeret dunia ke dalamnya. Dalam sekejap, dunia yang sepi dan tandus ini runtuh lagi. Adegan di depan Su Yi berubah lagi. Apa yang saya lihat di lapangan pandang adalah sebuah kuil kuno yang megah, berdiri tinggi di atas langit, seperti kediaman para makhluk abadi. Dan di depan candi itu ada sebuah dojo. Di dojo, Xianxia sangat padat dan berkabut. Di tengahnya, berdiri sebuah altar kuno. Su Yi berdiri tidak jauh dari altar ini. Su Yi melihat sekeliling dojo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dojo ini menyimpan misteri besar. 9 istana, gosip, 7 bintang, 6 harmoni, 5 elemen, 4 gambar, 3 talenta, 2 instrumen, 1 yuan. 99 turunan, siklus dan awal. Di dojo ini, jika kamu bergerak sedikit, kamu akan memasuki dunia. Yang disebut langkah demi langkah, hari demi hari, seharusnya begitu. Su Yi mengerti. Apakah itu laut biru yang saya lihat sebelumnya, atau dunia yang hancur dan sunyi yang saya lihat kemudian, semuanya diubah oleh kekuatan dojo ini. Ini bukan ilusi, tapi dunia nyata. Satu-satunya cara untuk keluar darinya adalah dengan menghancurkannya. Dan EBSP, benar atau salah, orang yang mendirikan dojo ini bisa disebut talenta hebat dalam formasi terlarang. Su Yi diam-diam berkata. Dia berdiri diam, menatap altar yang tidak jauh dari situ. Altar dipenuhi dengan suasana perubahan kehidupan kuno, dikelilingi oleh totem seperti bunga, burung, serangga, ikan, serta garis lintang dan garis bujur. Di atas altar, ada portal ruang dan waktu seperti pusaran. Tidak diragukan lagi, portal ini mengarah ke dunia luar dan terhubung ke Laut Pluto. Sepertinya aku berjalan keluar dari altar ini sebelumnya, dan terjebak di alam rahasia dojo ini tanpa menyadarinya. Su Yi mengerti. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk pergi ke semua alam rahasia di dojo ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk yang terkait dengan Li Xian. Namun pada akhirnya, Su Yi menahan diri. Kali ini dia datang untuk menyelamatkan pemilik pegadaian, dan dia harus menyelesaikan urusan ini terlebih dahulu. Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Dan EBSP. Dari kejauhan membuat orang merasa kecil dan kaget. Tanpa ragu-ragu, Su Yi berputar di sekitar makna reinkarnasi yang mendalam, dan sosoknya muncul dari udara tipis dan menyapu ke arah kuil yang jauh. Sampai dia tiba di istana yang tinggi, Su Yi tiba-tiba menghentakkan kakinya dan jatuh ke tanah. Dia memperhatikan bahwa istana yang menjulang tinggi ini dikelilingi oleh kekuatan aturan yang sangat menakutkan. Jika itu terbang dari udara tipis, itu akan segera ditekan. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk mencapai candi ini adalah dengan berjalan kaki. Su Yi memikirkannya, mengeluarkan liontin giok merah dari pemilik pegadaian, dan kemudian menaiki tangga. Ketuk-ketuk. Langit dan bumi senyap, keempat ladang sunyi, hanya langkah kaki ringan Su Yi yang bergema pelan di tangga batu di depan istana. Setiap lapisan undakan batu terbuat dari sejenis giok rahasia kristal seputih salju, diukir dengan pola seperti neraka. Dan EBSP. Meskipun polanya telah memudar seiring waktu, polanya masih terlihat seperti aslinya. Su Yi punya firasat, berjalan di tangga batu ini seperti menginjak api penyucian di bawah kakinya, selangkah demi selangkah ke langit. Penguasa rumah ini. Su Yi datang ke gerbang istana di ujung tangga batu.
Di dalam gerbang, sesosok duduk merosot. Dia berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan punggungnya menghadap pintu. Ketika Suyi muncul, wanita itu menoleh dengan susah payah, seolah menyadarinya, penampilannya langsung menarik perhatian Suyi. Fitur wajahnya sangat cantik, jernih dan vulgar, matanya cerah dan giginya putih, kulitnya sebening salju, dan tubuhnya yang halus melengkung ke atas dan ke bawah. Namun, dia jelas terluka parah, wajahnya pucat, matanya yang cerah kusam, dan bibirnya yang merah cerah kehilangan darah. Suyi tiba-tiba menyipit, wanita ini adalah pemilik pegadaian, wanita gila dengan temperamen seperti pisau, mendominasi dan sombong. Kamu. Wanita itu berbicara, suaranya lemah dan matanya penuh dengan kebingungan. Suyi menghela nafas ringan, melangkah maju, dan menggosok telapak tangannya seperti pedang. Kepala wanita itu terjatuh. Jika adegan ini dilihat oleh Lao Chaofeng, saya akan kaget. Namun kemudian, pemandangan luar biasa muncul. Dan EBCP, jadilah tempat abu. Bukankah itu rahasia darimu? Di aula, terdengar suara terkejut. Saya melihat seorang pria berjubah merah menyala duduk di singgasana di tengah istana. Dia memakai mahkota teratai, terlihat setampan remaja, tidak terkendali dan ramah tamah, hanya sepasang mata yang bergejolak dengan perubahan waktu yang tidak dapat larut. Pada saat ini, dia menyilangkan kaki Erlang dan meletakkan dagunya di satu tangan, menatap Suyi di pintu aula, ekspresi terkejut di wajahnya. Anda dapat mereproduksi penampilan dan perilaku wanita gila itu, tetapi satu-satunya hal yang hilang adalah pesona, sulit untuk melukis kulit dan tulang, dan sulit untuk melukis hati dengan cara ini. Suyi bermain dengan liontin giok merah di tangannya, terlebih lagi, aku memiliki liontin gioknya di tanganku, tetapi aku tidak merasakan reaksi apapun. Semua sebelumnya. Sepertinya kali ini benar-benar memalukan. Pria berjubah merah dan mahkota teratai menyentuh hidungnya dengan mengejek. Sambil berbicara, dia bangkit dari singgasananya. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat memenuhi aula, dan pria berjubah merah dan mahkota teratai sangat kuat dan bangga. Dia memandang Suyi seperti sepasang pusaran air, dan berkata dengan lembut, naga bertanduk tua itu dibunuh olehmu, kan? Suyi mengangguk. Pria berjubah merah dan mahkota teratai berpikir sejenak, lalu menghela nafas, dia mati di mata orang-orang sepertimu. Biarkan dia mengumpulkan langit realem Divine Crystal, saya khawatir mereka telah jatuh ke tangan Anda. Segera, senyum muncul di wajahnya yang tampan, namun, keberuntungan dan berkah tergantung pada Anda, bagi saya, itu adalah berkah tersembunyi keberuntungan besar telah tiba. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat, rekan Taois, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau masuk dan mengobrol? Suyi berkata santai, jawab dulu, di mana pemilik pegadaian? Dari awal hingga akhir, dia memegang liontin giok merah di tangannya, tetapi dia tidak bisa merasakan napas wanita gila itu, yang membuatnya merasa sedikit gelisah. Dia. Pria berjubah merah dan bermahkota teratai itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda jawabannya nanti. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menepuknya dengan ringan. Aula yang semula gelap dan suram diterangi dengan lampu perunggu, dan sebuah meja batu serta dua kursi muncul di tengah aula. Di atas meja batu, ada sepanci anggur dan dua gelas anggur. Ini agak kasar, tolong jangan keberatan. Pria berjubah merah dan mahkota teratai tersenyum dan mengirim undangan ke Suyi lagi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.